Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum siha wal afiyah. Semoga kita selalu berada dalam perlindungan terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Kita diberikan kesempatan untuk tetap bisa bertatap maya. Insya Allah pada rentang waktu ke depan kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama mengkaji tentang sebuah ilmu yang mana Rasulullah mengatakan sesuatu tentang ilmu ini. Wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ilmu yang terlupakan, yang dilupa, dan ini adalah hal pertama yang dicabut dari umatku. Nah, semoga dengan kita mempelajari ilmu ini, kita termasuk kepada orang-orang yang akan tetap menjaga ilmu ini. Nah, ilmu apa ini? Yaitu ilmu mawaris, ilmu pembagian harta waris. Insya Allah ini adalah pertemuan pertama kita. Pada pertemuan pertama ini insya Allah kita akan membahas tentang pengertian dan dalil pembagian waris dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali kekeliruan yang terjadi tentang ilmu warisan ini, karena banyak pendapat yang sifatnya juga provokatif yang mengatakan bahwa ilmu waris ini menimbulkan banyak perpecahan, mengatakan bahwa hak laki-laki itu terlalu lebih besar daripada haknya perempuan. Nah, kita maksudnya pendapat ini muncul karena ketidaktahuan kita bahwasanya kalau kita mempelajari ilmu warisan dengan baik, kita akan tahu bagaimana Allah dengan begitu adilnya memberikan bagian masing-masing ahli waris. Kalau kita melihat ke surah Al-Maidah ayat 50, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini? Maksudnya bagi orang-orang Islam. Apakah orang-orang Islam ini akan kembali ke hukum aturan yang terjadi pada masa jahiliyah? Karena kalau kita melihat bagaimana bangsa jahiliyah, bagaimana orang-orang dulu sebelum datangnya Islam dalam pembagian warisan itu hanya dibagikan untuk kaum laki-laki dan orang-orang dewasa. Jadi tidak ada bagian untuk anak kecil atau perempuan, walaupun orang itu adalah anaknya atau walaupun dia adalah istrinya. Karena memang begitu hukumnya di masa jahiliyah. Harta warisan itu, peninggalan itu hanya untuk laki-laki dewasa. Nah, insya Allah kita pertama akan membahas tentang tarikh ilmu hadis, bagaimana sejarah ilmu warisan ini. Kalau ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibni Abdullah, wa an Jabir ibni Abdullah qala ja'at imra'atu Sa'd ibn Rabi' bi ibnataiha min Sa'd faqalat ya Rasulullah hatani binta Sa'd kutila abuhuma ma'aka yawma Uhud wa inna ammahuma akhadha malahuma lam yada' lahuma malan wala tankihani illa walahuma malun. Qala yaqillahu fi dhalik fa unzilat ayatul mawaris fa ba'atha ila ammihima faqala a'ti bintai Sa'ad as-sulusain wa a'ti ummahuma as-sumun wa ma bakiya fahuwa laka. Ini adalah awal mula asbabul wurud turunnya hukum atau ayat-ayat tentang warisan, yang mana saat itu diriwayatkan oleh Jabir ibni Abdullah, istri dari Sa'ad ibn Rabi. Sa'ad ibn Rabi ini syahid di perang Uhud bersama Rasulullah. Istrinya datang ke Rasulullah bersama dengan kedua putrinya. Jadi saat itu wafat meninggalkan istri dan kedua putrinya. Nah,
istrinya Sa'ad, ibunya dua anak ini ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, bahwasanya paman anak-anak ini, kalau paman anak-anak ini berarti saudaranya Sa'ad. Saudaranya Sa'ad, paman anak-anak ini sudah mengambil semua harta yang ditinggalkan oleh Sa'ad dan tidak meninggalkan sama sekali untuk kedua putrinya. Padahal kedua putrinya itu pasti akan menikah, dan kalau menikah itu membutuhkan uang. Itu kata aduan yang dikatakan oleh Imra'atu Sa'ad atau istrinya Sa'ad ibn Rabi'. Nah, lalu apa yang dikatakan Rasulullah? Yakdillahu fi dzalik. Allah sudah menetapkan hukum tentang hal itu. Akhirnya faunzilat ayatul mawaris, turunlah ayat-ayat yang berbicara tentang hukum warisan, yaitu di surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Akhirnya faba'atha ila ammihi ma faqala, datanglah kepada pamannya anak-anak itu, saudaranya Sa'ad, yang sudah mengambil semua harta yang ditinggalkan oleh Sa'ad. Akhirnya dikatakan kepada pamannya, A'ti bintai Sa'ad as-sulusain, berikanlah 2/3 untuk dua anaknya Sa'ad ibn Rabi. Wa a'ti ummahuma as-sumun, dan berikanlah ibunya 1/8. Wa ma baqiya fahuwalaka, dan sisanya itu untuk kamu. Nah, ini awal mula turun asbabul wurud dari turunnya ayat tentang mawaris. Berarti di sini sudah diketahui nih. Berarti dua perempuan itu bagiannya adalah 2/3. Kemudian istrinya, ibunya 1/8, dan sisanya baru untuk pamannya. Tidak semuanya itu dari awal langsung diambil oleh pamannya. Kemudian sebelumnya kita bahas dulu nih ta'riful irs. Apa sih al-irs? Alif, ra, sa. Al-irsu lughatan al-baqa, yang ditinggalkan. Wal waris yaitu al-baqi, ahli waris. Li'annahu baqin ba'dal mauti muwarris, karena dikatakan warisan karena memang yang tinggal atau yang sisa setelah kematian si empunya harta itu. Kemudian al-irs juga dikatakan intiqalu syai' min qaumin ila qaumi akharin, perpindahan sesuatu dari suatu kaum ke kaum yang lain. Kemudian al-irs istilahan kullu ma khalafahul mayyit wa yatanawalu mala wa ghairahu kahakil khiyar wa syafa'a wal qisas, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh si mayit dan nanti akan diwarisi, diganti haknya, hak pemilikan harta ini dari yang wafat kepada ahli warisnya. Kemudian ada atasmiyah lihadzal ilm. Disebut apa aja nih ilmu tentang ilmu mawaris ini? Pertama ada namanya, penamaannya yaitu sebagai fiqhul mawaris, fikih mawaris. Tapi ada penamaan lain yaitu ilmul faraid. Kemudian ada ilmul hisab. Jadi ini adalah 3 penamaan dari pembahasan tentang pembagian harta waris dalam Islam. Jadi ini fikih mawaris, saya pernah belajar, tapi ilmu faraid ini sama penama. Jadi ada 3 penamaan. Ada fiqhul mawaris, kemudian ada ilmul faraid, dan ada ilmul hisab. Nah, ini hanya penamaan saja. Kemudian fikih mawaris itu apa? Al-fiqhu lughatan al-fahmu wal ilmu wal fitnah. Itu adalah ilmu, pemahaman. Jadi fikih adalah sebuah ilmu. Dan al-mawaris itu jama min miras, warosa yarithu irsun, waris. Kemudian al-mawaris istilahan fahmu kismatit tariqat, pemahaman atau ilmu tentang kismah, pembagian. At-tarikat itu peninggalan. Jadi ilmu tentang pembagian peninggalan-peninggalan. Kemudian ilmu faraid juga seperti itu. Ilmu faraid, al-faraid sendiri itu adalah jama dari faridoh, yang mana faridoh di sini adalah bermakna at-takdir. At-takdir itu apa? At-takdir itu adalah takaran.
Waqad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum. Farodo di sini adalah takaran. Jadi ilmu faraid itu bisa dikatakan ilmu tentang takaran, maksudnya takaran atau bagian harta warisan. Kemudian ada ilmu hisab, maksudnya itu ilmu tentang hitung-hitungan. Jadi ilmu waris itu adalah ilmu yang mempelajari pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh mayit diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu namanya ahli waris atau ashabul furud yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 11, 12 dan 176. Jadi ayat tentang pembagian harta warisan, bagian-bagian masing-masing ahli waris dalam Islam itu hanya ada di 3 ayat, yaitu di surah An-Nisa ayat 11, kemudian ayat 12 dan ayat 176. Kemudian hukmu ta'allumi ilmil faraid. Apa sih hukumnya? Bagaimana hukum mempelajari ilmu faraid atau fiqhul mawaris? Apa hukumnya? Hukumnya fardu kifayah. Maksudnya apa fardu kifayah? Kalau sudah ada dari suatu kaum di suatu tempat yang mempelajari ilmu mawaris, berarti yang lain tidak wajib. Karena tidak wajib untuk perorangan. Kalau sudah ada yang belajar satu, berarti yang lain gugur kewajibannya. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Itu hukum mempelajari ilmu tentang waris. Tapi apa hukum tatbik al-faraid? Apa hukumnya penerapan hukum waris? Nah, ini beda hukumnya. Tidak lagi fardu kifayah, tapi hukumnya adalah fardu ain. Jadi kalau mempelajarinya memang fardu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar satu, berarti gugur yang lainnya, tidak wajib belajar. Tapi hukum penerapan ilmu waris ketika kita mau membagikan warisan itu fardu ain. Artinya setiap orang wajib menggunakan ilmu waris ini. Jadi apa nih logikanya? Kalau kita mau tahu pembagian warisan yang benar, berarti kita harus belajar ilmu waris walaupun hukumnya hanya fardu kifayah. Nah, sekali lagi diingat tadi yang pertama, ilmu waris itu wahuwa yunsa wahuwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dia adalah ilmu yang gampang sekali dilupakan dan hal pertama yang dicabut dari umatku. Nah, semoga kita menjadi orang-orang yang akan terus menjaga ilmu ini. Tapi ada sebuah stereotip yang berkata bahwa ilmu waris itu terlalu rumit, terlalu sulit, pembagiannya itu terlalu seperini, 1/2, 1/3, 1/4, atau mencari ahli warisnya. Kenapa nggak dibagi sama rata? Kenapa nggak dibagi antarodin? Kenapa nggak dibagi dengan sama-sama ridho kayak gitu? Nah, ada yang mengatakan bahwa ilmu waris itu adalah ilmu yang sulit. Tapi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat sebuah mindset kalau ilmu waris itu adalah ilmu yang mudah. Karena kalau kita sudah menaruh mindset yang ilmu waris itu ilmu yang mudah dalam pikiran kita, maka insya Allah akan mengabulkan. Karena dikatakan ana indazonni abdibi, aku sesuai dengan bagaimana prasangka hambaku. Jadi kalau kita dari awal sudah mengatakan kalau misalnya ilmu waris itu adalah sulit. Jadi di bawah alam sadar kita itu akan mengatakan kalau ilmu waris itu sulit. Jadi insya Allah kita sama-sama niatkan untuk belajar tentang ilmu waris ini. Kemudian kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita niat yang ikhlas, niat yang benar untuk mempelajari ilmu waris. Kita ingin sama-sama menjaga ilmu ini. Oke, kita lanjut. Jadi Allah telah menetapkan hukum waris dengan hikmah dan ilmunya. Dia telah menentukan pembagiannya di antara ahlinya dengan sebaik-baik pembagian dan yang paling adil, sesuai dengan tuntutan hikmahnya yang sangat tinggi dan ramah menyeluruh serta ilmu yang mencakup segala sesuatu. Jadi pembagian harta warisan ini tadi pembagiannya itu ada di surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Kemudian ini hadisnya
lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walinisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafruḍa. Ini adalah penjelasan sedikit tentang pembukaan firman Allah di surah An-Nisa ayat 7 tentang ilmu waris. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak peninggalan pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Kita masuk ke bagaimana pembagian yang ditetapkan Allah untuk masing-masing ahli waris. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kita akan bahas pertama di surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 11. Teman-teman yang mungkin kan bisa dibuka Al-Qur'annya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazil unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatun falahun nis wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwah fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Di sini yang sudah saya highlight dengan warna merah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazil unsayain. Az-zakar itu ahli waris laki-laki, lidzakari mislu hazil unsayain, bahwasanya laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dari haknya perempuan. Ini yang pertama, pembagian pertama, lidzakari mislu hazil unsayain, laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqa snataini falahunna thuluts. Kalau ada perempuan ahli warisnya tapi dia di atas 2 jamak, 2 ke atas 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, ada perempuan, berarti bagiannya 2/3. Lalu selanjutnya wa in kanat wahidatan falahat nis. Tadi sebelumnya kan kalau perempuan di atas 2, 2/3. Tapi wa in kanat wahidatan, kalau dia sendiri cuma ada 1, falahat nis. Berarti dia hanya mendapatkan setengah. Dia mendapatkan setengah. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad. Wali abawaihi itu maksudnya kedua orang tua, ayah dan ibu. Likulli wahid. Nih, ini ada takkid, ada penekanan likulli wahid. Berarti masing-masing. Li abawaihi, ibu dan ayah, masing-masing minhuma as-sudus, mendapatkan 1/6 mimma taroka dari harta warisan ingkana lahu walad, kalau si mayit punya anak. Ini penjelasannya. Berarti udah kita coba ulang. Pertama, lidzakari mislu hazil unsayain, laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarok. Kalau ada perempuan tapi dia lebih dari 2, berarti dapatnya 2/3. Wa in kanat wahidatan falahan nis. Tapi kalau dia sendiri, perempuan itu, berarti dia mendapatkan setengah. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma tarak in kana lahu walad. Kedua orang tua, ayah dan ibu, masing-masing mendapatkan 1/6 dari harta warisan kalau mayit meninggalkan anak, kalau mayit punya anak. Berarti udah 4 nih. Fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts. Tapi bagaimana kalau ternyata mayit nggak punya anak? Ini penjelasannya. Kalau nggak punya anak berarti fali ummihi thuluts. Ibu itu mendapatkan 1/3. Anak laki-laki nggak ada, anak perempuan nggak ada, cucu nggak ada, ke bawah nggak ada ahli waris. Terus ada ayah sama ibu. Berarti ibu yang tadinya 1/6 berubah jadi 1/3. Ayahnya nanti ada pembagian namanya asobah. Mimba di wa in kana lahu ikhwah fali ummihi sudus. Ini ada lagi yang
1 2 3 4 5 6 ya 6 ya. Yang keenam, fa in kana lahu ihwah fali ummihi sudus. Tapi ternyata ibu tuh punya anak yang lain, artinya mayit itu punya saudara seibu, saudara. Berarti ibu tidak dapat 1/3 walaupun si mayit nggak punya anak, tapi dapatnya 1/6. Kemudian selanjutnya, mimba di wasiyati yusi biha audain. Boleh dibagikan harta warisan jikalau mimba di wasiat sudah ditunaikan wasiat dan pelunasan hutang-hutang. Nah, nanti ada lagi hukum yang mengatakan bagaimana pembagian wasiat. Wasiat itu boleh seorang yang wafat boleh memberikan wasiat. Maksudnya di sini wasiatnya itu bukan wasiat nasihatnya, misalnya mayit sebelum meninggal bilang kalau saya meninggal harta saya mau diberikan untuk wakaf masjid, itu boleh. Jadi harus ditunaikan wasiatnya dulu, audain, dan juga setelah pelunasan hutang-hutang. Nah, pelunasan hutang-hutang ini hutang yang berkaitan dengan harta warisannya. Misalnya harta warisan itu dihitung sudah kena nisab zakat atau ada cicilan seperti itu harus diselesaikan dulu. Jangan sampai belum selesai hutang-hutangnya sudah dibagi-bagikan, akhirnya tidak ada yang bertanggung jawab. Jadi kalau harta warisan boleh dibagikan setelah penyelesaian ditunaikannya wasiat dan hutang. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ini Allah katakan, kamu sekali orang tua kamu, anak-anak kalian itu nggak tahu sebenarnya mana yang akan lebih bermanfaat, siapa yang akan mengambil manfaatnya. Jadi Allah memang sudah menetapkan hukum-hukum tentang pembagian ahli warisnya dengan sangat hikmah. Faridotam minallah, ini adalah ketentuan dari Allah. Innallaha kana aliman hakima. Kita harus bold nih, kita highlight. Innallaha kana aliman hakima. Kalau ada yang berpendapat bahwa ilmu waris itu menimbulkan perpecahan, ini ada di surah An-Nisa ayat 11. Innallaha kana aliman hakima, bahwasanya Allah itu sungguh-sungguh maha mengetahui, alim, yang alim, hakimah, dan juga maha bijaksana. Nah, ini adalah pembagian tentang harta warisan, bagian-bagiannya di surah An-Nisa ayat 11. Kemudian kita lanjut ke ayat 12. Dalil pembagian warisan di An-Nisa ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu bisa mendapatkan setengah dari yang ditinggalkan suamimu atau istrimu, pasanganmu, illam yakul lahunna walad. Ini awalnya itu untuk suami dulu. Walakum nisfu, jadi suami itu bisa mendapatkan porsi bagian setengah, illam yakun lahunna walad, kalau istri atau kalau mereka ini si mayit suami istri tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad, tapi kalau istri ini punya anak, falakumur rubu, berarti suami itu dapatnya hanya 1/4, tidak lagi setengah. Mimba di wasiyati yusina biha audain, setelah ditunaikannya di wasiat dan hutang. Ini suami berarti kalau istri punya anak dia dapat 1/4, istri nggak punya anak dia dapat setengah. Mau anaknya itu dari misalnya istri itu istri keduanya gitu misalnya, pokoknya selama istri itu punya anak berarti suami dapat 1/4. Tapi kalau istri nggak punya anak suami dapat setengah. Kemudian nih pembagian istri setelah ini, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Nah, istri itu mendapatkan 1/4 ilam yakul lakum walad, kalau suami tidak meninggalkan anak. Fa in kana lakum walad falahunna thumun. Tapi kalau suami meninggalkan anak, ada ahli waris anak, istri berubah bagiannya menjadi 1/8. Mimba di wasiatin tusuna biha audain, setelah ditunaikannya wasiat dan hutang. Jadi itu di An-Nisa ayat 12 tuh ada pembagian suami dan istri. Kemudian ada wa in kana rajulu yurathu kalalah, kalau mayit ada seseorang meninggal posisinya itu dia tuh seorang kalalah. Maksudnya kondisinya dia itu kalalah, artinya tidak punya ahli waris ke bawah, tidak punya ahli waris ke atas. Nggak punya anak,
terus nggak punya ayah ibu, tapi dia punya saudara. Nah, falikulli wahidi minhuma sudus. Ini tentang saudara seibunya dia. Saudara seibu itu bagiannya adalah 1/3. Saudara seibu, maksudnya apa saudara seibu? Berarti ibunya satu tapi mungkin beda ayah. Jadi kalau saudara seibu itu mendapatkan 1/6. Fa'inkanu aksaru min dzalika fahum syuraka ufi thulus. Tapi kalau ternyata mereka banyak nih saudara seibunya, berarti mendapatkan 1/3 dibagi kongsi, syuraka, bersama-sama kongsi. Jadi 1/3 saudara-saudari seibunya ada 5, ya dibagi 5. 1/3 itu misalnya ada 2 ya bagi 2, ada 3 bagi 3, ada 10 ya bagi 10. Fahum syuraka. Fa in kanu aktsaru min dzalika fahum syuraka'u fi thuluts min ba'di wasiyati yuso biha auden ghairu mutar. Ini setelah ditunaikannya wasiat dan hutang. Ini jadi An-Nisa ayat 12 itu tentang bagian porsinya untuk suami, istri, kemudian jika mayit posisinya kalalah. Kemudian ada lanjut ke An-Nisa ayat 176. Yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini penjelasan tentang kalalah. Kalalah itu apa? Inimruun halaka. Ini maksudnya seorang wafat, laisa lahu walad, enggak punya anak, tapi dia walahu tapi dia punya saudara perempuan, saudara perempuan. Berarti saudara perempuan tuh kandung atau seayah, falaha nisfu matarok. Berarti ukhtun, satu. Berarti dia mufrad. Berarti satu saudara kandung itu kalau si mayit itu nggak punya anak, perempuan kah, laki-laki kah, itu berarti dia dapat setengah. Wa huwa yarisuha illam yakun laha walad. Kalau mayit itu nggak punya anak. Fa in kana tasnataini falahumma thulutsani mimma tarok. Tapi saudari ini itu mendapatkan 2/3 kalau dia jumlahnya lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti dia dapat 2/3. Wa in kanu ikhwatur rijal wa nisa falidzakari mislu hazil unsayain. Tapi kalau tadi saudari, misalnya saudari kandung ini dia ada saudara kandungnya, jadi ada yang saudara tapi ada yang perempuan, ada yang laki-laki, berarti bagiannya bukan 1/2 atau 2/3 lagi, tapi pembagian seperti anak laki-laki dan anak perempuan. Lidzakari mislu hazil unsayain, untuk laki-laki 2 bagian dari perempuan. Nah, jadi surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 ini adalah menjelaskan tentang pembagian porsi masing-masing ahli waris. Oke, sampai sini materi inti dari pertemuan pertama kita mengenai pengertian dan dalil pembagian waris dalam Islam. Jadi ada di surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Semoga mudah dipahami. Barakallahu fikum. Astaghfirukum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.